Ketua, hati-hati di jalan. Bagaimana mungkin Qin Zhen bisa membeli mobil mewah seperti itu? Apakah benar dia ada hubungan dengan grup Di Hao? Jika ini benar, saya dan dia belum bercerai resmi. Bagaimana mungkin? Kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar ada hubungan dengan grup Di Hao, apa kamu tidak akan tahu? Benar, dia memang sepenuhnya imut. Tapi uangnya, dari mana asalnya? Apakah dia mencuri uangmu? Beli rumah dulu untuk menyelesaikan tempat tinggal. Ibu, lihat dia, apakah dia terlihat seperti kakak ipar? Kakak ipar apa? Kakakmu sudah bercerai dengan si kecil yang manis ini. Tapi, Bu, mobil ini setidaknya bernilai 10 juta. 10 juta. Ayo, lihat. Tuan Qin, tanda tangani di sini. Rumah ini akan menjadi milik Anda. Kamu hebat. Kamu yang diceraikan oleh putriku. Manis. Serahkan uangnya. Uang apa? Orang Qin, jangan pura-pura bodoh. Dari mana kamu dapat uang untuk beli rumah dan mobil? Bukankah mencuri dari kakakku? Iya. Sudah menikah dengan putriku selama 3 tahun. Sekarang sudah bercerai. Keluarga Su kami tidak akan meminta ganti rugi darimu. Masih berani memakai uang putri saya. Saya tidak pernah memakai sepeser pun uang Su Qiansui. Jika kalian tidak percaya, bisa meneleponnya. Bu, kalau dia tidak tahu sopan santun, kita cari sendiri. Cari. Keluarkan uangnya. Kamu ini tidak beradab. Karena ibumu tidak mengajarkanmu, maka aku yang akan mengajarimu sendiri. Kamu berani memukulku. Aku ini adik iparmu. Sebelumnya aku bersabar, karena kamu adalah adik Su Qiansui. Aku selalu menahan diri padamu. Kamu buat kesalahan, aku yang tanggung akibatnya. Kamu berhutang judi, aku yang bayar. Tapi kamu tetap saja, setiap hari mencemooh saya dengan kata-kata dingin. Sekarang saya sudah bercerai dengan Su Qiansui. Kamu itu siapa sebenarnya? Baiklah kamu. Saya sudah tahu dari awal, kamu bukan orang baik. Sekarang bahkan, adik ipar dan ibu mertua sendiri, kamu berani memukul. Kembalikan sertifikat rumah. Tidak, ini milikku. Mobil itu juga milik kita. Sertifikat rumah ada di tanganku. Rumah itu milikku. Kamu masih berani, dari tanganku ini, kamu tidak akan bisa merebutnya. Aku beritahu kamu, Qin, aku sudah mengirim pesan kepada kakakku. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan suruh kakakku mengurusmu. Qin Zhen, kamu mencuri uangku. Apa kau ingin menyerang ibuku dan adikku juga? Aku penasaran, kapan aku mencuri uangmu? Aku baru saja memeriksa. Semua uang di akunku hilang tanpa jejak. Kalau bukan kau yang mencurinya, siapa lagi? Kita sudah bercerai. Mencuri uangku adalah tindak kejahatan. Saya sudah melapor ke polisi. Kalau sekarang kamu serahkan uangnya, lalu minta maaf kepada ibu dan adikku, aku akan memaafkanmu kali ini. Kak, dia yang mencuri. Jangan maafkan dia dengan mudah. Aku ingin dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Berani-beraninya melawanku. Berlutut. Kalian pikir kalian layak membuat Tuan Qin berlutut? Tuan polisi datang tepat waktu. Orang ini mencuri uang saudari saya. Cepat tangkap dia. Orang seperti ini harus ditembak mati. Jangan beri dia keringanan. Wanita ini sangat cantik. Siapa dia? Ternyata ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Nona Su, Presiden grup Ginseng, Su Qiansui, mantan istri Tuan Muda Qin. Apa maksudmu? Kamu bilang Tuan Muda Qin mencuri uangmu. Benar. Uang yang dia gunakan untuk membeli rumah dan mobil, semuanya dicuri dari saya. Menurut penyelidikan saya, aset Nona Su sebesar 13 juta. Apa saya salah? Tidak salah. Putri saya adalah presiden grup Ginseng. Pada usia muda, dia sudah memiliki nilai lebih dari 10 juta. Tidak mungkin anak kecil ini bisa dibandingkan. 10 juta.
Karena itu, kasusnya terpecahkan. Masalah kehilangan uang Nona Su tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Qin. Nona ini, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi kalau bicara, sebaiknya kamu tunjukkan bukti. Sangat mudah. Mobil yang diparkir di depan oleh Tuan Qin bernilai 14 juta. Kamu tidak mampu membelinya. Tuan Qin baru saja membelinya. Ini adalah Villa No. 1 di Taman Tiandu. Saya yakin kalian semua pernah mendengar legenda tentang villa ini. Ini adalah villa mewah terhebat di seluruh Zhengcheng. Nilainya 3 miliar. Ini pertama kalinya aku mendengar orang yang bisa menghabiskan 300 juta untuk membeli rumah mewah akan mencuri 10 juta yang sepele. Bukan aku merendahkanmu, Nona Su, tapi kenyataannya asetmu yang sedikit itu tidak sebanding dengan uang kecil yang dikeluarkan Tuan Qian. Bagaimana mungkin, sebelum dia bercerai denganku, hanya anak kecil yang lucu. Bagaimana mungkin punya banyak uang? Itu bukan urusanmu. Aku dengan baik hati membantumu menyelidikinya. Adikmu, Su Haoyu, minggu lalu berhutang 10 juta untuk berjudi. Baru saja dilunasi kemarin. Kemana uangmu pergi? Aku pikir kamu harus bertanya padanya. Apakah kamu yang mencuri uangku? Pak Polisi, aku menangkap Nyonya Su Lianhua dan Tuan Su Haoyu bekerja sama untuk menjebak Tuan Qin Zhen, berniat menipu sebesar 13 juta RMB. Ini adalah buktinya. Kami menolak mediasi dan langsung mengajukan gugatan. Kakak, aku berhutang judi. Kalau aku tidak bayar mereka, mereka akan membunuhku. Kakak pikirkan sesuatu. Aku tidak mau masuk penjara. Anakku, saya tidak tahu apa-apa. Tolong selamatkan aku, anakku. Tuan Qin, ini barang Anda. Terima kasih. Silakan ikut kami. Kamu sengaja membalas dendam padaku, bukan? Hanya karena aku bercerai denganmu. Kamu memasukkan ibuku dan adikku ke penjara. Kamu jahat sekali. Semua ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Aku bilang, kenapa kamu begitu mudah setuju untuk bercerai denganku? Ternyata kamu sudah menggoda wanita lain. Nona, jangan sampai kamu tertipu oleh pria ini. Dia cuma penipu yang bergantung pada wanita. Sedikit pun tidak ada kemampuan. Menikah dengan saya 3 tahun hanya bisa mencuci pakaian dan memasak. Hanya seorang yang imut. Urusan kita tidak perlu Anda khawatirkan. Ibumu dan adikmu masih menunggumu. Qin Zhen, kita baru saja bercerai. Kamu sudah merayu wanita lain. Kamu tega padaku. Su Qiansui, ketika kita belum bercerai, kamu sudah menjalin hubungan dengan Gao Yang. Apa kamu merasa pantas? Aku melakukan ini demi karirku. Pokoknya, tidak seperti kamu. Semoga Tuan Qin, jangan salahkan saya karena bertindak sendiri. Kenapa kamu datang? Nyonya memerintahkan saya untuk sesuatu. Saya datang untuk meminta pendapat Anda. Baiklah, kita bicarakan di kantor. Nyonya Ketua telah mengakuisisi grup di HO, sambil memulai sebuah proyek. Proyek Happy Valley senilai 15 miliar. Kami memerlukan Anda untuk memastikan lokasi pengembangan proyek. Di sini saja, saya akan segera mengatur pembongkaran. Oh ya, Ketua, Zhengcheng, perusahaan terkait konstruksi, semua berusaha mendapatkan proyek ini. Banyak orang telah berkumpul di aula bawah. Apakah Anda ingin turun dan melihat? Hilang. Serahkan hal ini sepenuhnya kepada Anda. Baik, di pesta lusa. Pertama, untuk mengumumkan identitas Anda. Kedua, untuk memastikan mitra proyek Happy Valley. Sekretaris Lin, menurutmu kita bisa berhasil? Baru saja grup di HO berganti pemilik, dan langsung meluncurkan proyek besar senilai 1,5 miliar. Grup ginseng kita, setidaknya bisa mendapatkan sedikit bagian. Ini sudah cukup untuk kita mendapatkan banyak keuntungan. Anda masih muda sudah mendirikan Ginseng Group. Di HO Group pasti bisa melihat kehebatan Anda. Jika kita bisa bekerja sama dengan di HO Group, maka Ginseng Group akan melesat tinggi. Qin Zhen, kamu benar-benar seperti bayangan yang tak mau pergi, sampai mengikuti aku sampai ke di HO Group. Qin Zhen, bos Su kami sudah bercerai denganmu. Aku tahu kamu tidak rela.
Bagaimanapun, Bos Sukami adalah seorang presiden grup bernilai jutaan, sedangkan kamu hanya seorang pekerja kasar. Tapi itulah kenyataannya. Lebih baik kamu segera menghadapi kenyataan. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau mengejar-ngejarku seperti ini. Bukankah ingin rujuk denganku? Aku tidak akan pernah setuju. Aku hanya ingin mengatakan, aku tidak datang untukmu. Jangan pura-pura. Sejak kita bercerai, kamu selalu mencari masalah denganku. Pertama kamu sengaja mencari seorang wanita untuk berakting bersamamu, agar aku cemburu. Kemudian kamu memasukkan ibuku dan adikku ke penjara, supaya aku memohon padamu. Bagus untuk mengajukan permintaan untuk menikah lagi. Pria dengan niat tersembunyi ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bos Sukami akan segera bekerja sama dengan grup di Hao. Pada saat itu seluruh kota Zeng akan menghormati sikap Bos Sukami. Dengan kekuatan dan kecantikannya, takdirnya berdiri di atas awan, dikagumi oleh banyak orang. Sedangkan kamu, hanyalah seorang yang biasa saja tanpa bakat. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Direktur Sukami, hanya akan menjadi noda baginya. Kamu juga datang untuk proyek Happy Valley. Niatmu benar-benar licik. Sampai menyelidiki sedalam ini, kamu ikut aku ke sini, hanya untuk menghancurkannya, kan? Qin Zhen. Menjadi manusia bisa saja tidak punya kemampuan, tapi tidak boleh. Hari ini kamu harus pindah dari rumahku, kalau tidak, aku akan melempar semua barangmu keluar. Belum melakukan apapun sudah dimaki-maki, benar-benar tidak adil. Su Qiansui, tunggu saja di pesta besok, kamu akan tahu segalanya. Aku akhirnya tahu, maksud baik dari Nyonya Qin. Apa? Nyonya Qin pernah berkata, kelemahan terbesar Anda adalah terlalu emosional. Jelas sekali. Rasa kasih sayang Anda telah diberikan kepada orang yang salah. Qin Zhen. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu menyuruhku? Malam ini pindah barang-barang, Qin Zhen dan Gao yang sudah memberitahuku. Semua ini karena kamu menyinggung grup di Hao. Sebelumnya kita diusir karena kamu. Mungkin saja karena kamu. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan grup di Hao. Kamu begitu percaya pada Gao yang itu? Aku tidak percaya Gao Shao yang bisa membantuku. Apa aku harus percaya padamu? Hanya akan membebani kekasihku? Kamu membebani saya, sehingga tidak bisa menghadiri pesta grup di Hao. Saya harus meminta bantuan dari Gao Shao. Kalau tidak, kamu tahu berapa banyak kerugian saya? Saya adalah ketua grup di Hao. Dengan saya, kamu tidak perlu meminta bantuan orang lain. Bukankah kamu ingin pergi ke pesta grup di Hao? Demi masa lalu kita. Ini adalah undangan untuk pesta besok. Kamu adalah ketua dari grup di Hao. Kamu lebih baik bilang kalau kamu adalah Kaisar Giok. Saat ini, kamu masih membawa hal seperti ini untuk menipuku. Tahukah kamu, bagaimana orang lain menertawakanku? Orang lain semua bilang aku, Su Qiansui, menikah dengan seorang yang menggemaskan. Aku menikah denganmu selama 3 tahun. Kamu hanya membuang 3 tahun masa mudaku. Sekarang aku bercerai denganmu. Aku masih harus terlibat denganmu. Kamu adalah noda dalam hidupku. Dengan apa hakmu mengambil fotoku? Kamu tidak pantas. Kita belum mendapatkan sertifikat perceraian. Apa maksudmu? Saya mengerti. Kamu hanya ingin menggunakan ini untuk menipuku. Supaya aku tidak bercerai denganmu, kan? Mari kita bercerai. Kamu ingin bercerai denganku. Bukankah kamu ingin pergi ke pesta grup di Hao? Aku mengabulkan permintaanmu. Anggap saja ini kompensasi terakhir dariku untukmu. Kamu tidak berkembang, tetapi kemampuan berbohongmu semakin tinggi. Aku tahu. Sekarang, apapun yang saya katakan, kamu tidak akan percaya. Awalnya saya berpikir, besok saya bisa jujur kepada kamu tentang segalanya. Sayangnya kamu tidak memberi saya kesempatan itu. Karena kamu ingin bercerai, saya kembalikan kebebasanmu. Mari kita ke kantor catatan sipil.
Qin Zhen. Mulai hari ini kita resmi bercerai. Saya berharap mulai sekarang, DIVORCE tidak muncul lagi di depan saya. Jangan muncul lagi di depan saya. EA 563. Qian Shui, orang tua saya masih di rumah, menunggu untuk bertemu calon menantu, naik mobil. Kamu ini imut. Masih sadar diri juga ya? Tahu tidak pantas untuk Qian Shui dan bercerai dengannya. Qian Shui akan segera menikah ke keluarga Gao saya, bahkan akan melahirkan anak laki-laki gemuk untuk saya. Sedangkan kamu, bahkan tidak layak untuk menghadiri pernikahan kami. Tidak ada, sisa hidupmu akan sendirian saja. Tuan Muda Qin. Apa-apaan ini? Tuan Muda Qin, ini calon istri yang saya pilihkan untuk Anda. Kali ini Anda harus benar-benar jeli. Jangan lagi menganggap yang biasa sebagai yang istimewa. Apa maksudmu? Qin Zhen, siapa wanita-wanita ini? Apakah kamu menghina saya? Nona Su ingin mendapatkan segelas anggur pernikahan. Tuan Muda Qin, kami tentu saja menyambutnya. Bagaimanapun juga, kami tidak seperti beberapa orang. Keluarga kecil yang keluar dari imut kecil. Pelitnya, seperti nenek tua. Berani kamu bicara seperti itu? Saya ini tuan muda keluarga Gao. Berani kamu menghina saya? Kamu mau mati, ya? Keluarga Gao itu apa sih? Kamu ini, cukup. Mari kita pergi. Kamu, tidak pantas untuknya. Mengejar dia terlalu tinggi. Siapa wanita itu sebenarnya? Berani menghinaku seperti itu. Tunggu aku temukan buktinya. Pasti akan membuatnya berlutut memohon ampun. Begitu juga dengan yang bermarga Qin itu. Mengira dengan menyewa beberapa aktor, bisa membuatku kalah. Tidak berguna, sayang kecil. Tuan Gao. Undangan dari grup di Hao. Bisa dipalsukan? Kenapa kamu tanya itu? Undangan grup di Hao. Semuanya punya cap merah khusus. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Hari ini mobil yang menjemput Qin Zhen adalah dengan nomor plat grup di Hao. Undangan grup di Hao, mereka memiliki cap merah khusus, tidak mungkin dipalsukan. Qin Zhen, kamu benar-benar membohongiku. Apa ketua grup di Hao? Benar-benar omong kosong. Ketua, pesta yang dipersiapkan untuk Anda akan segera dimulai. Kita masuk saja. Baik. Silakan tunjukkan undangan. Tuan muda ini masih kurang 2 undangan darimu. Qin Zhen, kalian berdua imut sekali. Berani muncul di depan saya lagi. Cari mati, ya. Kalian berdua kecil yang manis. Berani-beraninya muncul di hadapanku. Cari mati ya. Kamu memukulku lagi. Siapa yang tidak hormat kepada tuan muda? Tampar mulutnya. Hari ini akan kubuat kau tahu, apa akibatnya menyinggungku. Kamu cari mati, Qin Zhen. Pesta akan segera dimulai. Tolong jangan berisik. Jika tidak, akan kehilangan hak mengikuti pesta. Qin Zhen. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak punya undangan, tidak bisa masuk. Ini adalah grup di Hao, mengadakan pesta khusus untuk ketua baru yang dilantik. Mereka berdua, seorang pekerja kecil yang mengangkat batu bata, seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas, mungkin bahkan tidak tahu apa itu undangan pesta. Bahkan tidak tahu. Oh benar. Kamu mau masuk dengan undangan palsu ini?
Masuk dengan undangan palsu? Aku ingin melihat. Apakah orang-orang dari grup di Hao akan membiarkanmu masuk? Ini undangan khusus yang diberi Cap oleh Ketua Dewan. Kamu bilang ini adalah undangan yang diberi Cap oleh Ketua Dewan Grup di Hao. Ya, hanya ada satu undangan istimewa, dan itu adalah segel biru. Silakan masuk. Bagaimana kamu bisa mendapatkan undangan istimewa, dan memberikannya kepada dua anak kecil ini? Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh undangan istimewa itu? Dengan ini, kami ingin bekerja sama dengan grup di Hao. Sederhana sekali. Undangan itu diberikan oleh Qin Zhen kepadaku. Mana mungkin? Qin Zhen, siapa sebenarnya dirimu? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Aku adalah Qin Zhen, selalu begitu. Acara jamuan kali ini diselenggarakan oleh Grup di Hao. Grup di Hao baru saja berganti kepemilikan belum lama ini. Percayalah kepada hadirin sekalian, sama seperti saya, kalian pasti sangat penasaran. Kita segera akan bertemu dengan Chu Lingfei. Dia selalu menjadi idolaku. Wanita luar biasa seperti itu. Tidak tahu orang seperti apa yang pantas menjadi suaminya. Chu Lingfei datang dari ibu kota ke Zhengcheng. Itu berarti Zhengcheng pasti punya sesuatu yang dia inginkan. Selama kita mengikuti jejaknya. Mau uang? Itu mudah sekali, bukan? Betul sekali. Sejak Chu Lingfei mengambil alih keluarga Chu pada usia 22 tahun, setiap investasinya tidak pernah merugi. Hanya tidak tahu apa yang menariknya ke Zhengcheng. Sebelum saya datang ke pesta ini hari ini, ayahku secara khusus mengingatkanku untuk menjalin hubungan baik dengannya. Apakah keluarga Gao kita bisa go public? Semua tergantung padanya. Apakah keluarga Gao kita bisa go public? Semua tergantung padanya. Qin Zhen, meskipun kita sudah bercerai, tetapi saya tetap mengingatkanmu. Kali ini yang datang ke pertemuan, semua tokoh besar dari Zhengcheng, dan juga Chu Lingfei dari Beijing, jauh di luar kemampuanmu untuk terlibat. Saran saya, lebih baik kamu bersembunyi di belakangku. Bersikaplah lebih tenang, jangan sampai nanti menimbulkan masalah, dan menyeretmu ke dalamnya. Qin Zhen. Maksudnya mantan suami, si Imut Su. Sepertinya Su masih ada perasaan dengan mantan suaminya, sampai dia rela membawanya ke acara perjamuan besar. Qin Zhen, kamu ini kecil yang lucu. Mungkin sudah ketakutan dengan nama besar nenek buyutku Chu Lingfei. Sampai ketakutan, kan? Kamu yang kecil yang lucu, kenapa tertawa? Maka marilah kita sambut dengan meriah. Nyonya Chu Lingfei naik ke panggung. Aku tertawa, karena aku tidak punya cucu sejelek kamu, seperti kamu. Kamu adalah Chu Lingfei. Kamu adalah ketua grup di Hao. Maaf membuat kalian salah paham. Ketua grup di Hao adalah orang lain. Aku hanyalah sekretarisnya. Bisa membuat ratu bisnis Chu Lingfei menjadi sekretarisnya. Ketua ini, sebenarnya siapa dia? Keturunan keluarga Gao yang tidak bermoral, harus menerima konsekuensinya. Ayah, halo, sayang, kamu di luar, apa masalah yang kau buat? Sekarang grup di Hao akan mengerahkan segala cara, untuk memboikot keluarga Gao kita. Siapa sebenarnya yang kau singgung di luar sana? Ayah, bukan aku, itu adalah Chu Lingfei. Apa, Chu Lingfei, kamu berani menyinggung? Hari ini kalau tidak meminta maaf darinya, tunggu saja keluarga Gao bangkrut, ayah. Selesai. Keluarga Gao kita benar-benar selesai. Su Qiansui. Sekarang kamu pasti menyesal. Qin Zhen. Kamu tidak perlu membalas dendam padaku, dengan mendekati dan menggoda Chu Lingfei. Tindakanmu hanya akan membuatku semakin meremehkanmu.
Aku tahu kamu membenciku karena bercerai denganmu, tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Jadi maksudmu adalah selingkuh saat menikah? Tetap saja aku yang salah. Aku tidak mau berdebat denganmu soal ini, karena tidak ada gunanya. Tapi kamu membawa wanita lain di depanku, pamer. Pernahkah kamu menghormatiku, menghormatimu? Lalu bagaimana dengan Gao Yang? Ketika kita belum bercerai, kamu sudah terlibat dengan Gao Yang. Apakah kamu pernah menghormati saya? Bagaimanapun, ini demi kebaikanmu. Saya menyarankan kamu menjauh dari Chu Lingfei. Wanita ini sama sekali tidak bisa kamu kendalikan. Dia memiliki status yang tinggi. Bagaimana mungkin dia akan menyukaimu? Dia pasti hanya bermain-main denganmu. Su Qiansui. Apa hakmu merendahkanku dengan sombong? Apa hakmu merendahkanku dengan sombong? Lalu, apa modalmu sehingga aku bisa memandangmu? Lihatlah orang-orang yang hadir di sini, siapa yang tidak lebih hebat darimu? Aku adalah presiden grup Ginseng. Nona Chu yang masih muda sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi orang-orang seperti ketua grup Di Hao, sosok yang bagai dewa. Sangat berbeda jauh darimu. Kamu tidak berada di level yang sama dengan orang-orang di sini. Kamu mengerti? Ketua baru grup Di Hao adalah Tuan Qin Zhen. Tidak mungkin. Aku sudah bilang. Kamu tidak layak untuknya. Terlalu tinggi untukmu. Semua. Kalian semua ditipu. Dia hanya seorang penipu. Mengapa Cao Deseng adalah dia? Mengapa ada polisi? Tuan Cao, apa yang baru saja Anda katakan? Dua petugas polisi. Saya adalah presiden grup Di Hao, Cao Deseng. Saya berada di samping mereka berdua, sudah menahan penghinaan dan beban berat, menyusup untuk waktu yang lama, akhirnya mengumpulkan cukup bukti. Sekarang saya bersaksi. Qin Zhen menyamar sebagai ketua dewan grup Di Hao. Ini adalah bukti yang diberikan oleh Cao Deseng, presiden grup Di Hao. Grup Di Hao adalah perusahaan terkaya di dunia, diakuisisi oleh Nyonya Qinlan. Betul, grup Di Hao ini adalah hadiah perceraian dari ibuku untukku. Apa bukti yang kamu miliki? Apa bukti yang aku miliki untuk menunjukkan ibuku adalah ibuku? Aku akan cek. Bos Cao, hari ini kalau bukan karena Anda datang tepat waktu, kita semua tertipu oleh Chu Lingfei, si kecil imut itu. Itu adalah imutnya kalian. Qin Zhen si kecil imut itu. Untuk bersih-bersih toilet pun dia tidak layak. Masih bermimpi menjadi ketua dewan. Iya, Pak Cao, Anda benar. Iya, Pak Cao, Anda benar. Itu Chu Lingfei. Tidak betah tinggal di Beijing. Masih datang untuk bersaing dengan saya. Benar-benar pemikiran yang liar. Kebetulan. Besok kirim dia dan Qin Zhen ke penjara. Biar dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Pak Cao, kalau Chu Lingfei masuk penjara, maka grup Di Hao akan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Pada saatnya, saya berharap Anda bisa membimbing saya lebih banyak. Hahaha. Tuan muda Qin di sini. Saya bilang kamu tidak apa-apakan. Kamu harus percaya pada kemampuan ibumu. Orang yang bisa membuat saya, Chu Lingfei, bekerja di dunia ini. Hanya dia satu-satunya.
也就他一个。 Benar, Cao Deseng. Apa rencanamu untuk menangani ini? Beritahu semua orang. 1. Segera pecat Cao Deseng dari posisi presiden di grup DHO. Selidiki secara menyeluruh selama masa jabatannya semua catatan yang ditangani olehnya. 3. Setelah hasil diverifikasi, serahkan ke polisi. Saya sebelumnya berada di luar negeri, jadi saya tidak tahu identitas Anda. Ada satu hal yang sangat saya ingin tahu. Anda sebagai seorang ratu bisnis generasi pertama, mengapa Anda rela bekerja untuk ibu saya? Karena Nyonya Qin menawarkan tawaran yang menguntungkan, benar-benar terlalu tinggi. Tapi saya rasa kamu tidak kekurangan uang, yang saya butuhkan adalah seseorang. Pikiran orang kaya, benar-benar tidak bisa dimengerti. Putra dari orang terkaya di dunia. Masih keluar bekerja keras. Sudah bekerja keras selama 3 tahun. Nikmati hidup. Pokoknya, jangan menebak-nebak pikiran orang kaya. Wah, ada ibu dari orang terkaya di sini. Sungguh luar biasa. Grup DHO yang bernilai triliunan ini, ternyata hanya hadiah yang diberikan dengan santai. Kemarin ada seorang miliarder misterius, menginvestasikan 1.000 miliar, untuk membeli grup DHO. Nama ketua ini, kalau aku sebutkan, bisa bikin kalian takut, jadi kalian sebaiknya, jangan membuat masalah untukku, kalau tidak, akan seperti vas bunga ini. Slogan grup DHO. Ingin sukses, gila dulu. Terobos maju tanpa peduli apapun. Berjuang sekali, kaya 3 generasi, berusaha keras agar tidak gagal. Hari ini tidur di lantai, besok jadi bos. Semangat, semangat, semangat. Mulai bekerja. Kapan grup DHO menjadi organisasi MLMLN 03? Inilah peringkat pertama di Zhengcheng, satu-satunya perusahaan bernilai ratusan miliar. Hahaha, kagum. Benar-benar kagum. Hahaha, kagum. Benar-benar kagum. Hebat. Kamu berani kabur dari penjara. Segera lapor polisi. Tangkap kedua orang ini, penipu triliunan ini. Kirim mereka ke penjara lagi. Saya sudah melapor ke polisi. Si lucu yang menyerahkan diri, berani-beraninya menyamar sebagai direktur grup DHO. Bersiaplah untuk hidup di penjara. Cao Deseng, kamu dipecat. Pecat saya. Kamu itu siapa? Berani pecat saya. Siapa yang tidak tahu nama Qin Zhen? Si kecil paling imut di Zhengcheng. Kamu percaya tidak? Saya sekarang hanya perlu satu kata. Jamin kamu tidak bisa bertahan di Zhengcheng. Berani-beraninya kamu bicara besar di hadapanku. Aku tidak tahu. Sebagai ketua grup DHO, apakah itu cukup memenuhi syarat untukmu? Hahaha. Anak muda, kamu pasti sudah gila karena miskin. Apakah kamu tahu berapa nilai grup DHO? 100 miliar. Nominal terbesar yang kamu gunakan seumur hidupmu juga tidak akan melebihi 1.000 yuan. Hahaha. Jangan takut memberitahumu. Yang mengakuisisi grup DHO adalah orang terkaya di dunia. Nyonya Qin Lan. Coba tebak kenapa? Saya juga bermarga Qin. Ah. Ini adalah cincin identitas ketua. Bagaimana kamu bisa punya ini? Ini adalah milik ketua. Ini adalah milik ketua. Cincin identitas. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Karena grup DHO ini adalah hadiah dari ibuku. Tidak mungkin. Ketua. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda bijaksana dan berani. Cao Deseng yang imut ini, siapa yang menyinggung Anda? Seperti vas bunga itu. Menurut saya, dia pantas mati ribuan kali.
Siapa yang melaporkan ke polisi? Tapi ini semua salah paham. Salah paham. Ah, petugas polisi. Ini bukan salah paham. Orang ini adalah presiden grup DHO. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menyalahgunakan dana publik 2 miliar. Ling Fei. Ini adalah bukti korupsi Cao Deseng. Bawa pergi. Tidak, Bos Qin, dengarkan saya. Tuan Qin, kasihani saya. Apapun yang Anda suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Tuan Qin, saya mohon, kasihani saya. Tunggu sebentar. Itu. Kamu ingat untuk menyuruhnya mengganti vas ini. Ini dia yang memecahkannya dengan tangan sendiri. Semua orang bisa menjadi saksi. Aku bisa membuktikannya. Tuan Qin, aku mohon, biarkan aku pergi. Tuan Qin, kakek, kamu, ketua, Anda sudah menempuh perjalanan panjang. Saya antar Anda untuk istirahat. Kamu dipecat. Saya dipecat oleh grup Dihua. Saya tamat. Inilah pasangan kencan buta, yang dicari oleh ibuku untukku. Ini adalah Nyonya Qin, yang memerintahkan membawa penyadap ini. Untuk menghindari kegagalan kencan buta Anda, dia ingin menemani Anda. Setengah jam kemudian, saya akan datang menjemput Anda. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan ibu saya? Ketika Anda kembali ke Beijing, Anda bisa menanyakannya sendiri. Baik, saya mengerti. Halo. Saya pasangan kencan butamu. Nama saya Qin Zhen. Kamu adalah orang yang dikatakan ayahku. Bisa mengubah nasib keluargaku. Pakaiannya cukup bagus. Lumayan. Kamu juga cukup cantik. Itu. Karena ini perjodohan, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan langsung. Apakah kamu punya rumah, punya mobil, berapa gajimu? Karena kamu ingin menikahi saya, rumah dan mobil itu wajib. Saya tidak mau rumah di pinggiran kota. Setidaknya harus lebih dari 500 meter persegi. Mobilnya, yang terlalu murah juga tidak mau saya kendarai. Terlalu memalukan. Setidaknya lebih dari 1 juta. Oh iya, rumah dan mobil tidak boleh ada kreditnya. Aku tidak ingin hidup di masa depan bersama kamu membayar cicilan. Nah, saya tidak akan meminta banyak uang mahar. Cukup bulatkan, berikan saja 1 juta. Oh iya. Setelah menikah, aku tidak mau punya anak. Terlalu mempengaruhi bentuk tubuh. Mudah berubah. Setiap minggu, saya masih harus dengan sahabat saya pergi ke klub malam. Kamu tidak bisa campur tangan dalam kehidupan pribadi saya. Saya lupa bertanya, kerja apa? Oh itu. Aku buruh bangunan. Kenapa kamu kencan buta denganku? Kamu apanya kamu? Kamu jadi buruh bangunan bisa dapat berapa? Sebulan bisa dapat 8.000 yuan? Tahu tidak makeup di wajahku? Setiap bulan butuh lebih dari 30.000. Kamu, si kecil lucu, bisa keluarkan uangnya? Si kecil lucu masih datang kencan buta. Benar-benar buang-buang waktu. Kamu tidak bisa mendengarkanku selesai bicara. Tidak bisa. Aku beritahu kamu, kencan buta kita hari ini sudah selesai. Lagi pula, kencan buta kita hari ini, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Aku merasa malu. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk membujuk ayahku. Tapi aku beritahu kamu, di antara kita tidak ada kemungkinan. Bajingan kecil yang matre. Berani kau memarahiku. Bukan aku, tapi ibuku. Baiklah, ternyata anak mama, ya. Jangan pura-pura, hari ini datang untuk kencan buta denganku, hanya karena aku terlihat cantik. Apa yang kau sok suci? Cepat pergi. Aku sedang menunggu mobil menjemputku. Mobil.
Orang sepertimu masih bisa punya mobil, jangan-jangan truk pengangkut batu bata, benar-benar lucu. Wah, mobil ini benar-benar mewah. Lihat ini, inilah mobil mewah yang seharusnya dikendarai oleh pria sejati. Tuan Qin, villa nomor 1 di Taman Tiandu yang baru Anda beli, sudah dibersihkan. Saya datang untuk menjemput Anda. Taman Tiandu, villa nomor 11. Apakah yang Anda maksud itu? Villa No. 1 yang bernilai 300 juta, Nyonya Qin? Bagaimana mungkin Nyonya Qin menemukan jodoh yang begitu jelek untuk Anda? Siapapun yang berdiri di samping sekretaris Chu akan merasa minder. Hei, hai, Kak Qin Zhen. Tadi aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Sebenarnya, saya rasa punya uang atau tidak masalah. Asalkan orangnya baik, saya rasa kita berdua cukup cocok. Tapi saya suka anak-anak. Kamu tidak bisa melahirkan. Dengar, saya bisa melahirkan. Melahirkan 10.000 juga bisa. Dengar dan, aku pasti tidak akan pergi bermain-main lagi. Aku akan mengurus semua pekerjaan rumah. Aku jamin akan melayanimu dengan nyaman. Bagaimana? Menurutku, kamu tidak pantas. Kakak Qin Zhen, mau kemana? Biarkan aku menemanimu. Aduh, Kakak Qin Zhen. Direktur Qin, besok pagi, aku akan menjemputmu ke grup di Hao. Bye. Qin Zhen. Qian Sui menceraikanmu, datang mencariku untuk membela. Xiao, kenapa kamu di sini? Jangan pura-pura. Kamu sengaja cari tahu aku kerja di sini, baru datang kan? Tapi aku harus mengingatkanmu. Aku nih, sebagai sahabat terbaik Qian Sui, aku tidak mungkin membiarkan dia terjerumus ke dalam api neraka yang kamu buat. Kamu salah paham, aku bukan datang untuk Qian Sui. Sepertinya apa yang kupikirkan sebelumnya benar. Apa? Kamu sudah lama tertarik padaku, bukan? Pantas saja setiap kali aku mencari Qian Sui, kamu selalu ada. Mau cari perhatian di depanku ya? Baru cerai dengan Qian Sui langsung datang mencariku. Kamu benar-benar pria brengsek. Jangan ganggu aku lagi, aku tidak suka pria imut sepertimu. Tak punya uang, tak punya kuasa, melihatmu saja sudah sial. Aku tinggal bersama Qian Sui. Jadi kamu pergi, menemukannya saat aku di sana. Jangan membela diri lagi, aku sudah tahu sejak lama. Kamu diam-diam memperhatikanku, kalau tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Aku adalah pemilik di sini, hahaha. Jangan bicara sembarangan. Di sini adalah kawasan villa termewah di Zhengcheng. Villa termurah di sini saja harganya 60 juta. Villa nomor 1 yang paling mahal harganya 300 juta. Kamu bahkan tidak mampu membeli kandang anjing di halaman ini. Hei, mengejar aku tidak dapat, kamu jadi marah. Kamu bisa disebut laki-laki, kamu percaya tidak kalau aku suruh satpam sini, mengusirmu? Ini adalah pintu masuk dengan identitas asli. Ingin masuk pun tidak bisa. Aduh. Selamat datang pemilik villa nomor 1. Semoga Anda hidup bahagia. Maaf sekali, saya benar-benar masuk. Alat ini rusak ya? Hei Qin Zhen, saya akan menunjukkan jalan. Aduh. Setelah sibuk seharian, saya lapar. Yang paling terkenal di Tiandu Huayuan adalah layanan makanannya. Kebetulan bisa pergi mencobanya.
Cepat, cepat, cepat. Pemilik villa nomor 1 sudah datang. Bawa semua peralatan. Kita harus menunjukkan sisi ramah dari Tiandu Property. Buat pemilik yang terhormat, merasa seperti di rumah sendiri. Perasaan ketika musim semi tiba. Hai, baiklah. Xiao Xiao. Ya. Manajer, kenapa Anda di sini? Berkeliaran tanpa tujuan. Apakah tidak ingin bekerja lagi? Bukan saya manajer. Kalau tidak mau bekerja, katakan saja. Banyak orang yang berebut, ingin bekerja di Tiandu Property kita. Mereka yang berpendidikan baik, berpenampilan baik, dan memiliki pengalaman baik. Sangat banyak. Kita pilih sembarang saja. Aku juga tidak tahu. Siapa yang merekrutmu waktu itu? Bodoh seperti babi sudah cukup. Sikap kerja juga sangat malas. Aku datang mencari pemilik villa nomor 1. Pemilik terhormat, aku. Bagaimana saya? Anda telah dipecat. Jika pemilik itu, karena kamu, terhadap Tiandu Property kita, mempunyai pemikiran buruk, saya pasti akan menuntutmu. Secara hukum, kejar sampai akhir. Saya adalah pacarnya. Matanya tidak berkedip. Orang yang menghabiskan 3 miliar untuk membeli villa adalah pacarmu, Ting. Hubungan kami sangat baik. Dia akan segera menikahiku. Aduh. Xiao Xiao punya hubungan seperti ini. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kamu ini anak kecil. Benar-benar sangat rendah hati. Haha, aduh Xiao Xiao. Kami Tiandu Property punya kamu. Itu benar-benar bintang keberuntungan yang bersinar. Hahaha. Xiao Xiao, ayo, kita pergi bersama, untuk menemui pacarmu. Ayo, silakan. Qinzhen seharusnya tidak begitu. Tidak memberi aku sedikit pun muka, kan? Lagi pula, aku ini sahabat mantan istrinya. Ayo silakan. Lihat pria itu. Lihat, dia pemilik mana? Sepupu miskin datang untuk makan gratis. Ini pertama kali aku melihat, makan di Hotel Tiandu sendirian. Kamu bilang, pemilik yang mana? Bukankah di belakangnya, selalu ada beberapa bodyguard, babysitter, dan sekretaris? Jie, mengatakan begitu tidak baik. Kita hanya perlu memberikan layanan yang baik saja. Menebak identitas tamu sembarangan itu tidak sopan. Kamu cukup sopan, ya. Kalau begitu kamu yang menyambut tamunya. Pak, Anda ingin makan apa? Apakah ada hidangan spesial di sini, yang bisa direkomendasikan? Tuan, saya merekomendasikan Anda untuk memesan udang kaca. Walaupun bukan hidangan spesial kami, tapi sangat enak. Apakah ada yang lain? Tuan, Anda bisa memesan tumis teratai ini. 1 daging 1 sayur, pas untuk Anda makan sendiri. Jadi kalau dihitung, makanan ini totalnya 1.665 yuan. Apa? Ini sudah yang termurah di restoran kami. Aduh. Sayur semurah ini saja tidak mampu membeli, masih punya muka, datang ke tempat kami untuk belanja. Beberapa orang sebelum masuk, tidak tahu lihat dulu, apakah ambang pintunya tinggi, layak atau tidak. Apakah kamu sedang bicara tentang saya? Saya tidak berbicara tentang kamu, tetapi jika kamu merasa tersindir, itu bukan salahku. Bagaimanapun juga, pelanggan di sini adalah orang-orang berkualitas tinggi. Tidak seperti Anda. Kak Juan. Jangan bicara lagi. Kenapa? Bersikap sok kaya. Tidak boleh orang bilang. Kalau tidak punya uang makanlah di kaki 5. Jangan buang waktu kami di sini. Dia cuma pesan 2 hidangan ini. Komisinya bahkan belum. Kamu menghabiskan banyak waktu bicara dengannya. Kamu bilang aku tidak punya uang untuk makan. Apa aku salah? 2 hidangan termurah. Kamu saja bilang mahal. Hei, lihat botol anggur merahku ini. Yang ini ya, ini dipesan oleh tamu istimewa yang kulayani. 1 botol 88.888. Terkejut, kan?
Saya ingin mengatakan, ini terlalu murah. Kaviar hitam dan putih terbaik ini adalah andalan di sini, kan? Tuan, kaviar ini 100 yuan per gram, dijual mulai dari 10 gram. Ting, mau pamer ya? Juga harus lihat ada kemampuan atau tidak. Begini saja, beri saya 1 jin. Pak, telur ikan ini dijual per gram. Berapa harga 1 jin ini? Oh, tidak banyak, sedikit pun tidak banyak. Dan ikan kuning besar dari Tian Chao ini 100.000 satu, kan? Beri saya 1. Abalon setengah kepala beku dengan sake. Beri saya 3. Ah, kepiting sungai hari ini, saya suka makan. Berikan saya juga 3 ekor. Siput besar liar bagus. Berikan saya 5 jin. Ditambah lagi yang kamu bilang tadi, 2 piring makanan itu, dan botol anggur di tangannya. Semua berikan kepada saya. Sudah dicatat. Ini, jumlahnya 511.000 yuan. Kamu punya uang? Otakmu lumayan juga. Hitungannya cepat. Sayangnya pandanganmu kurang bagus. Kamu bilang aku buta. Di sini kita bayar dulu baru makan. Selain itu, tim keamanan kita kelas dunia. Kalau mau makan gratis, kamu harus lihat sendiri. Apakah kamu punya 2 nyawa? Kamu harus lihat sendiri. Apakah kamu punya 2 nyawa? Rokok. Gesek kartu tanpa sandi. Gesek kartu berhasil. Total pengeluaran 511.000 yuan. Selamat menikmati hidangan Anda. Dari mana datangnya orang kaya ini? Sekali makan habis lebih dari 500.000. Tuan, Anda pemilik villa nomor 1. Yang menghabiskan 300 juta. Pemilik villa no. 1. Baiklah, saya lapar. Cepat sajikan makanannya. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Karena Anda adalah pelanggan istimewa, saya perlu meminta persetujuan dari manajer. Aduh. Pak, Anda benar-benar adalah tamu paling murah hati yang pernah saya temui. Itu. Boleh minta kontak Anda? Lain kali kalau Anda ingin makan apa, langsung beritahu saya. Anda tidak perlu datang lagi. Saya akan mengantarkannya langsung ke pintu rumah Anda. Layanan antar ke rumah. Tetapi ada layanan khusus ya. Terlalu jelek, mengganggu nafsu makanku. Lebih dari 500.000. Pendapatan dari pesanan ini, setara dengan gajiku setahun. Benar-benar sia-sia untuk gadis bodoh itu. Manajer, cepat lihat menu ini. Xiao Qiao, kamu tidak melihat aku sibuk, ini hanya menu saja. Hal seperti ini perlu menggangguku. Manajer, kamu segera lihatlah, ini bukan masalah kecil. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku beritahu kamu ya, kalau benar-benar tidak ada apa-apa, saya potong bonus bulan ini, kamu percaya? Hanya tagihan saja. Jumlahnya memang agak tinggi, tapi tidak perlu menyusahkan saya kan, manajer. Ini tagihan villa nomor 1, tagihan pemiliknya. Kamu bilang apa? Pemilik villa nomor, datang makan di tempat kita. Xiao Qiao, kali ini kamu berjasa besar. Berdasarkan tagihan ini, aku akan segera naikkan kamu jadi ketua tim. Cepat bawa aku menemui dia, aku akan menerima tamu secara pribadi. Ayo. Pergi dari sini. Mengapa Lao Zhou ada di sini? Huang Shoutao, kenapa kamu memukulku? Biaya minimum di Hotel Tiandu dimulai dari 200.000. Apakah kamu bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam setahun? Dasar miskin, berani-beraninya menginjak tanah ini. Saya diundang oleh Bailing. Mengundangmu. Mimpi di siang bolong. Para tamu yang terhormat, ruang VIP nomor 1 di Tiandu Hotel, menyambut tamu pertamanya, yang terhormat, untuk merayakan, hari ini semua hidangan diskon 20%, ruang VIP nomor 1.
Bukankah itu Hotel Tiandu? Untuk pemilik villa di Taman Tiandu, dikhususkan. Dengar-dengar kemarin, villa nomor 1 sudah terjual. Serius? Seluruh kota Zeng, hanya sedikit orang yang bisa membeli rumah seharga 3 miliar. Hanya bisa dihitung dengan jari. Sejak ruang nomor 1 dibuka, itu berarti orang yang membeli villa nomor 1 pasti ada di sini. Berhubungan baik dengan pihak lain, keluarga Huang kita juga akan makmur. Pergi dari sini, menghalangi jalan orang penting, berani tanggung jawab. Pergi dari sini, menghalangi jalan orang besar. Apakah kamu sanggup menanggungnya, Saudara Qin? Lebih dari setahun yang lalu kamu dipecat oleh perusahaan. Tidak ada kabar sejak itu. Akhirnya aku bertemu denganmu, Saudara Zhou. Lebih dari setahun ini tidak bertemu. Kamu masih terlihat seperti seorang pengganggu. Qin Zhen, kamu masih hidup ya? Dulu hanya dengan satu kalimatku, membuatmu di Zhengcheng, tidak bisa menemukan pekerjaan. Dengar-dengar, kamu jadi buruh tani. Kak Qin, apa yang dia katakan itu benar? Kenapa kamu tidak mencariku? Tidak apa-apa, ada apa hari ini? Dua orang ini iri dengan kita karena Bailing mengundang mereka, ingin mengambil kesempatan untuk mengusir kami. Bailing, Kak Qin, setelah kamu dipecat, Kak Bailing langsung dikirim ke luar negeri oleh orang tuanya. Baru kembali hari ini. Kamu tidak tahu? Baru pulang hari ini. Kamu tidak tahu? Kamu pura-pura apa? Bailing kembali ke negara. Hari ini aku khusus untuk dia, mengadakan pesta penyambutan. Kalian beberapa orang miskin ini, terlihat sangat deso, benar-benar menjijikkan. Iya, begitu dengar acara penyambutan, diadakan di Hotel Tiandu. Mata mereka langsung berbinar-binar. Seperti kalian ini, masih punya muka tebal untuk datang dan makan gratis. Cukup untuk dibanggakan seumur hidup ya. Aduh, kalian ini begitu miskin. Saya sudah sering melihat. Tidak punya uang tidak bisa kembali. Bertemu rekan lama. Kami diundang oleh Bailing. Saya yang bayar. Pesta ini ya, acara ini saya yang mengadakan. Saya tidak menyambut kalian. Pergi dari sini. Kenapa kalian masih belum masuk? Hei Bailing, rekan-rekan sudah datang, tinggal kamu yang belum. Qin Zhen, saya pikir kamu tidak akan datang. Bailing itu anak miskin. Apa yang membuatmu memikirkannya? Apakah aku, Huang Shoutao, tidak cukup baik untukmu? Bailing, Tuan Huang, benar-benar tulus padamu, khusus untukmu di Hotel Tiandu, mengadakan pesta penyambutan, dan dua anak ini, pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apapun, tidak ada hadiah. Huang Shoutao, aku datang ke sini, untuk reuni dengan teman lama, bukan untuk meminta hadiah. Jangan khawatir. Bailing, kamu mau hadiah apa? Aku bisa memberimu, kamu mampu membayar? Barang yang biasa digunakan Bailing, salah satu saja. Seumur hidupmu kamu tidak mampu membelinya. Aku mau seorang anak. Bailing, kamu ini beli anak dengan uang banyak. Lao Zhou, uang besar. Juga bukan tidak mungkin. Bailing, aku adalah tunanganmu. Aku tidak setuju. Pernikahan tidak sah. Qin Zhen, Hotel Tiandu, hanya untuk penghuni Tiandu Garden, dibuka. Aku tidak mengundangmu datang. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Keluar. Aku tidak mengundangmu datang. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Keluar. Huang Shoutao, Qin Zhen adalah tamu yang kuundang. Kamu tidak berhak mengusirnya. Bailing, hari ini, aku bisa di Hotel Tiandu, mengadakan pesta selamat datang untukmu. Anak ini, apakah dia bisa? Hari ini aku akan membuatmu tahu, anak ini tidak pantas untukmu. Orang yang bisa memesan ruang VIP di Hotel Tiandu, itu adalah simbol status dan kekayaan. Tidak bisa kurang satu pun. Nona Bailing, seperti tuan muda Huang yang berbakat, masak dibandingkan dengan sembarang orang. Tidak bisa dibandingkan, jangan sampai kamu bingung. Bailing, ayahmu kemarin memohon padaku, meminta bantuanku untuk memesan ruang VIP di Tiandu Hotel, untuk menjamu tamu. Hari ini bisa selesai atau tidak, tergantung padamu. Kamu. Masalah Bailing, tidak perlu Tuan Huang khawatir, aku yang akan menyelesaikannya untuknya.
Hahaha. Qin Zhen, kamu tidak akan membantu Bai Ling memesan kamar di Hotel Tiandu, kan? Di sini, pengeluaran minimum adalah mulai dari 200.000. Kamu tidak akan mampu membayarnya. Apalagi Hotel Tiandu. Hanya untuk pemilik Tiandu Garden, baru memenuhi syarat untuk memesan. Seluruh Zhengcheng, orang yang mampu membeli Tiandu Garden, sangat sedikit. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, dan berani membual. Qin Zhen, kamu benar-benar semakin lucu. Kamu benar-benar membuatku tertawa mati. Hahaha. Bai Ling, kamu percaya kata-katanya? Aku percaya. Bai Ling, apakah kamu mempercayai apapun yang dia katakan? Dia bilang dia bisa terbang. Kamu percaya? Aku percaya. Qin Zhen, bukankah kamu ingin membantu Bai Ling? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membantu. Pemilik villa nomor 1 yang terhormat. Halo, saya adalah manajer Hotel Tiandu. Anda bisa memanggil saya Xiao Sun. Saya adalah manajer Hotel Tiandu. Anda bisa memanggil saya Xiao Sun. Terima kasih banyak atas kehormatan ini. Bisa mengunjungi hotel kami. Kehadiran Anda membuat hotel kami bersinar dengan keindahan. Bagaimana Anda bisa? Dia berdiri di aula. Silakan. Ruang VIP nomor 1. Silakan. Itu tidak mungkin. Ruang VIP nomor 1. Pemilik Villa Tiandu. Bagaimana mungkin orang ini? Pasti kalian salah paham. Tuan Huang adalah pemilik villa nomor 9. Kalau menyinggung Tuan Huang, kalian akan mendapat masalah besar. Manajer Sun, saya minta Anda segera mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan, supaya saya masih bisa memberi Anda muka. Baiklah. Qin Zhen, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Meskipun kamu berusaha keras masuk, hasilnya hanya akhirnya diusir dengan memalukan. Huang Shoutao, jangan terlalu berlebihan. Bai Ling, kamu harus tinggal malam ini. Ayahmu sudah setuju. Asalkan aku membantunya memesan ruangan di Hotel Tiandu. Besok dia akan menikahkanmu denganku. Datanglah malam ini. Kamu akan menjadi milikku. Cepatlah datang ke sini. Ah, Manajer Sun, cepat lakukan sesuatu. Manajer Sun, apa yang kamu lakukan? Saya pemilik villa nomor 9, Manajer Sun. Tuan Qin, silakan ikut saya ke ruang VIP 01. Tidak mungkin, dia tidak mungkin pemilik villa 01. Tidak mungkin. Silakan, Qin Zhen. Apakah kamu tidak merindukanku? Aku pulang kali ini, khusus untuk mencarimu. Aku sudah menikah. Aku tahu. Kamu sudah bercerai. Jika setahun yang lalu, jika aku menyatakan cinta padamu, apakah orang yang kamu suka adalah aku? Apakah kamu tidak rela aku pergi ke luar negeri? Mengapa Su Qianshui bisa? Aku tidak bisa. Apa yang kurang dari Bai Ling? Aku tidak peduli siapa dirimu. Tidak peduli apakah kamu punya pekerjaan atau tidak. Ada uang tidak? Bisakah kamu memberi saya satu kesempatan? Ruang VIP nomor 1 akan dibiarkan untukmu. Dengan begitu ayahmu tidak akan menyulitkanmu lagi. Bungkus barang-barang saya. Saya tidak makan di sini lagi. Ya. Qin Zhen, tidak bisa menjadi cinta pertamamu, melewatkan pernikahan pertamamu. Kali ini aku tidak akan menyerah. Anakmu, aku pasti akan melahirkannya. Tuan, teman Anda sudah pergi. Aku, Qin Ge, telah sukses. Bagaimana dengan lampu jalan ini? Kenapa setiap aku berjalan, lampunya menyala? Oh, itu ya. Itu dari properti Tiandu kami. Dirancang khusus untuk Anda. Sistem pengenalan wajah. Mulai sekarang setiap malam, selama Anda muncul di Taman Tiandu, dalam radius 500 meter, sistem akan mendeteksi secara otomatis. Lampu khusus akan menyala untuk Anda. Haha. Lihat warnanya ini. Jika Anda tidak suka, di sini kami juga ada. Sinar biru, sinar merah, sinar hijau.